untuk mencapai fana memang perlu pikiran dikosongkan. Kalau tidak, sulit untuk mencapai fana. Subscribe, like, and share. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita mengosongkan pikiran? Bagaimana caranya kita mengosongkan pikiran? Pertama sekali tentu kita tidak harus berpikir. Pertama sekali kita tidak harus berpikir. Saya sudah mencoba beberapa orang untuk mengosongkan pikirannya. Dan orang itu doktor, orang itu mempunyai kesibukan-kesibukan sehari-hari dalam pekerjaannya. Dia pejabat, disuruh dia mengosongkan pikirannya. Enggak mampu dia. 1 menit saja tidak mampu. Ketika dia berupaya mengosongkan pikirannya itu, macam-macam saja yang timbul di pikirannya itu. Dia namanya orang banyak berpikir, dan kemudian dia pun mencoba menafikan pikiran yang pertama tadi. Misalnya, ketika mengosongkan pikiran, lalu terpikir kita, anak kita misalnya. Melintas pikiran anak kita. Sudah pulang sekolah kah atau belum? Misalnya. Di mana dia sekarang? Nah, ketika kita pikiran itu muncul, lalu pikiran kedua timbul pula. Wah, jangan pikirkan itu. Mengalir itu di pikiran. Ada 2 pikiran. Pikiran satu muncul, sudah dinafikan oleh pikiran lain. Tapi tiba pula pikiran yang ketiga. Apa dia yang salah pikiran itu? Nggak pikirlah. Ada 3 kan. Nah, itu yang apa namanya? Yang terjadi ketika kita belajar mengosongkan pikiran. Ketika kita memikirkan sesuatu, katakanlah N1, kita kasih istilah, pikiran pertama disebut dengan istilah N1, kemudian N1 itu dibatalkan pula oleh N2. N2 kemudian dibatalkan pula oleh N3. N itu adalah pikiran yang timbul. Misalnya kita kasih simbol istilah gitu. Jadi N1 dibatalkan oleh N2, N2 dibatalkan lagi oleh N3, dan begitu seterusnya. N3 itu nanti dibatalkan pula oleh N4. N4 ini muncul dalam bentuk yang lain lagi. Muncul dalam bentuk yang lain lagi. Lalu dibatalkan pula oleh N6. N6 dibatalkan pula oleh N7. Nah, kemudian tiba-tiba muncul pula N8. Misalnya gitu. Misalnya pertama kita mikirkan anak kita, sudah kita batalkan. Nah, kemudian dalam pembatalannya, udah 3 N itu. Nah, timbul kosong pikirannya. Lalu muncul lagi pikiran lain. Ya kan? ATM kita berapa tinggal ya? Itu udah N4. Dibatalkan pula oleh N5, N6. Nah, muncul pula N7. Kita pikirkan, soal ulangan kemarin sudah diperiksa atau belum ya? Oh, rasa boleh diperiksa ujian hasil ulangan kemarin. Misalnya dia dosen, ya kan? Atau laporan pekerjaan dulu, tadi yang diminta oleh atasan belum kita buat. Biar aja lah, nanti dia ada N8, itu ada N9, lalu muncul pula N10. Begitu seterusnya, saudara. Berkulindan. Tidak putus-putusnya. Muncul macam-macam sudah muncul pikiran. Sedang enak-enaknya kita berpikir seperti itu, tadi proses pikir, tubuh kasar ini menimbulkan pikiran baru pula. Ada pentak rangi, sakit pentak rangi lu. Alah lama gawi lu kan, gawi rapai lah. Biasa rangi tu. Nanti muncul lagi dari tubuh yang kasar ini juga. Perut kita sakit, memilin, sakit ya. Seperti itu terus, saudara. Akhirnya tidak berkesudahan. Kesimpulannya apa? Memang sulit untuk mengosongkan pikiran. Jadi tidak kita memikirkan hal-hal yang besar-besar, tidak.
Hal yang kecil-kecil saja. Pikir kita baju udah cuci lalut dalam proses seperti itu. Dan ini lazim terjadi ketika kita melakukan salat. Bayangkan saudara, waktu salat itu wajib. Tetapi yang lazim kita lakukan hanyalah tentang dalam hubungan apa? Dalam hubungan ritual belaka. Jadi lazimnya kita melakukan sholat itu dalam konteks ritual. Mulai dari takbir sampai dengan salam. Ritual. Tetapi aktivitas di dalam diri, wilayah dalam diri kita itu enggak jadi persoalan bagi kita. Pokoknya salat kita itu sah atau enggak? Sah atau batal? Jadi sah atau batal itu menurut hukum syariat. Berkenaan dengan ibadah. Itu kan? Berkenaan dengan ibadah, hukumnya dua saja. Sah atau batal. Ya kalau sah-sah, ya sah aja. Tapi aktivitas wilayah dalam diri kita itu, bagaimana posisinya? Ini persoalan. Jadi ketika kita takbir, Allah Akbar. Nah, takbir pertama, kita sudah mulai mendudukkan pikiran kita kepada Allah. Tapi kita masuk kepada bacaan-bacaan yang berikutnya, udah ya mudi pikiran kita. Macam-macam saja yang melintas-lintas dalam pikiran kita itu. Lalu di mana posisi salat kasihan? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, sangat beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Nah, khusyuk dalam salat itu seperti apa? Yang khusyuk itu adalah pikiran terpusat, fokus, terkonsentrasi. Jadi itu yang harus kita lakukan. Dan satu hal lagi berkenaan dengan salat itu. Dalam sebuah hadis telah didudukkan pangana kita itu. Pangana. Dalam bahasa saya kan, dalam bahasa Minang, pangana. Ingatan. Ingatan kita. Tapi dalam rasa bahasa saya lebih cocok, ingatan itu disebut dengan pangana. Pangana kita itu didudukkan dalam sebuah hadis yang disebut dengan ihsan. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Itu yang pertama. Tapi kita tidak bisa melihat Allah. Tidak bisa melihat Allah. Lalu kalimat kedua, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Allah melihat kamu. Jadi diusahakan kita melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah. Me itu kalimat aktif. Kalimat aktif. Melihat itu kalimat aktif. Kita melihat sesuatu, melihat benda, melihat buku, melihat meja, melihat perempuan, melihat orang tua, semua melihat itu, kata melihat itu kalimat aktif. Verba aktif dalam bahasa Indonesia istilahnya. Ya kan? Tapi tidak bisa kita melihat karena objek kita lihat itu tidak nampak gitu. Kalau misalnya kita melihat kerambir, nampak juga itu kerambirnya kan. Atau melihat TV, nampak ada objek itu konkret. Dengan panah. Tapi kalau melihat Allah macam mana? Nah, kalau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Nah, kalau Allah melihat kamu, berarti kita pasif. Apa pasif? Kita dilihat Allah. Disembah Allah seakan-akan melihat kamu. Kalau tidak, sesungguhnya Allah melihat kamu. Kalau Allah melihat kamu, artinya posisi kita kan pasif. Dilihat. Seakan kita, sesungguhnya Allah itu melihat kita. Artinya kita dilihat Allah. Kalau kita dilihat Allah, berarti kita objek bagi Allah. Ya kan? Kalau seakan-akan kita melihat Allah, berarti Allah objek. Karena itu verba aktif yang membutuhkan objek. Melihat itu membutuhkan objek. Objeknya adalah Allah. Tetapi kalau Allah melihat kita, kita menjadi objek. Kita menjadi objek.
Nah, ketika kita memahami bahwa Allah melihat kita, apakah kemudian sudah selesai? Tidak. Artinya apa? Kita dituntut untuk merasakan Allah itu melihat kita. Nah, itu dia poinnya. Merasa dilihat Allah. Itu poinnya. Allah melihat kita, kita ini objek, tetapi bagi sisi kita, kita merasakan dilihat Allah. Jadi artinya kita aktif juga, merasakan. Jadi aktif sekarang apa? Rasa melihat Allah. Jadi rasa dilihat Allah. Itu poinnya. Rasa dilihat Allah. Bagaimana cara kita menumbuhkan dalam diri kita rasa dilihat Allah itu? Kemanapun kita pergi, dalam aktivitas apapun. Sehingga dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia ada dimanapun saja kamu berada. Allahu muhit. Allahu muhit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi Allah itu meliputi. Dan dia ada dimanapun kamu berada. Itu ayat Al-Quran. Jangan kita baca tafsirnya apa. Jangan tafsirnya apa, maknanya apa. Sudah jelas makna bahasa Indonesia seperti itu. Tafsirnya apa, kita nggak perlu tafsir. Yang bagi kita adalah merasakan Allah itu meliputi. Merasakan bahwa Allah itu ada dimanapun kita berada. Merasakan Allah itu ada dimanapun saja kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia ada dimanapun kamu berada. Artinya Allah itu senantiasa hadir. Bagi kita adalah mengetahui Allah itu hudur, merasakan Allah itu ada dimanapun kita berada, ya dengan rasa tadi. Jadi komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak lain melalui zoh, tidak melalui intelektual. Sebab ini bukan persoalan knowledge, tapi ini masalah spiritual. Wilayah dalam diri manusia disebut dengan zoh. Kita rasakan Allah itu ada dimanapun kita berada. Bagaimana caranya? Inilah lagi babnya ini. Lagi babnya. Kita merasakan Allah itu ada dimanapun kita berada. Lain pula babnya. Nah, semua aktivitas itu diawali dengan mengosongkan pikiran. Bagaimana cara mengosongkan pikiran? Itu yang akan kami sampaikan sebentar lagi. Tapi itulah dasar-dasar mengapa harus pikiran kita kosongkan. Nah, dalam kaitan sholat tadi, dikatakan kasihan, lalu Nabi Muhammad Rasulullah SAW sudah mendudukan pemaham kita, pengana kita itu untuk mencapai kasihan itu, sembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, kalau tidak sesungguhnya Allah melihat kamu, merasakan kita dilihat Allah itu. Nah, di situ ini bukan persoalan intelektual lagi, tapi melainkan masalah job. Ketika kita mengosongkan pikiran kita, maka yang muncul itu adalah zoh. Ketika kita mengosongkan pikiran kita, yang muncul kemudian adalah zoh, rasa. Rasa itu ketika dipupuk terus, dibangun terus dalam diri kita, rasa tadi yang disebut dengan rasa ilahiyah. Maka ketika itu, insya Allah kita akan merasakan Allah melihat kita. Jadi ketika kita salat, Allahu Akbar. Pada ketika itu, zoh kita langsung bereaksi aktif dan timbullah kesadaran kita, rasa kita, Allah itu melihat. Nah, itu yang kasihan. Ihsan itu kasihan. Jadi kasihan itu, ihsan itu kasihan. Bukan ihsan kasihan, tapi kasihan itu adalah ihsan. Jadi mendudukan pengana kasihan tadi itu adalah ihsan itu tadi. Jadi selesai semua di dalam agama kita ini. Sudah beres. Enggak perlu kita tafsirkan apakah bagaimanakah cara yang kusuk. Oh, cara kusuk harus begini. Enggak ada teori tersebut. Sudah duduk ihsan. Bagaimana caranya sholat kusuk itu ihsan, selesai. Enggak ada yang lain.
Sebab karena ini merupakan ibadah wajib. Ibadah wajib itu tidak ada penafsiran-penafsiran manusia. Cuman kita mungkin tidak bisa menghubung-hubungkannya. Karena setelah di dalam Islam ini kan ada 3 tonggak besar. Islam, iman, ihsan. Itu tonggak besar. Kita sudah jelas itu. Ihsan itu berkenaan dengan sholat. Sembahlah Allah. Sembayanglah kamu. Sembahlah Allah seakan-akan kau melihatnya. Tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu bukan kalimat main-main itu. Itu menduduk pengana kita di dalam sholat. Agar tercapai salat kasihan. Itulah orang mukmin yang beruntung. Tapi untuk sampai ketika itu seperti apa? Nah, untuk sampai pada tingkat itu, kosongkan pikiran. Tapi kalau pikiran kita masih hilir mudik juga, seperti saya katakan pada video saya kemarin ini, seperti kuda liar, melonjak, tidak melonjak, sibuk melonjak-lonjak. Nggak bisa itu, kasihan. Nggak bisa kita merasakan Allah itu melihat kita. Nggak bisa. Nah, itu saudara-saudara. Perlunya kita mengosongkan pikiran. Bagaimana cara latihannya? Kita mulai dari yang sederhana saja dulu.